Yang saya janjikan di minggu lalu, salah satu elemen dalam puisi itu adalah figurative language. Tapi sebenarnya it's not exclusively used on poetry only ya. Jadi sebenarnya figurative language itu tidak eksklusif digunakan hanya dalam puisi saja, tetapi dalam prose pun akan banyak kita temui sebenarnya. Nah, saya akan jelaskan beberapa jenis, if not all gitu ya. Saya akan jelaskan beberapa kalau tidak semuanya dari figurative language gitu ya. Jadi figurative language itu menggunakan untuk menumbuhkan perasaan imagery gitu. Jadi ketika kita membaca sesuatu yang digunakan atau bahasanya itu dibubuhi figurative language, pikiran kita itu akan langsung tertuju kepada seperti yang diinginkan oleh penulis atau penyairnya gitu ya. Figurative language yang pertama adalah simile. Simile itu membandingkan dua konsep yang berbeda gitu ya, dengan menggunakan satu kata penghubung, contohnya like atau as. Contoh kata simile itu misalkan kita temui dalam he was Willy as a fox gitu. Jadi Willy as a fox. He ini dibandingkan dengan fox gitu ya. Nah, itu adalah namanya simile, perbandingan. Lalu contoh berikutnya, I slept like a log. I ini dibandingkan dengan log. Dibandingkan dalam hal apa? Dalam hal tidurnya gitu. Jadi dia tidurnya itu tidak bangun-bangun, tidak gerak-gerak, sangat pulas gitu ya. I slept like a log. Saya tidur seperti bongkahan kayu. Lalu tipe figurative language berikutnya adalah metafor. Metafor ini sama seperti simile, tetapi dia tidak menggunakan like atau as. Jadi contohnya tadi, kalau tadi adalah he was Willy as a fox. Nah, kalau itu adalah simile, kalau metafor, like-nya dihilangkan. Berarti he was a Willy fox, gitu ya. Atau juga contohnya, she cried a river of tears. Dia menangis. Sebenarnya di sini juga ada pembandingan gitu ya. Tetapi pembandingan di sini tidak menggunakan kata like atau as. Jadi she cried a river itu artinya menangis terseduh-seduh gitu ya. Jadi air mata yang keluar banyak seperti sungai. Nah, metafor ini ada beberapa jenis atau beberapa bentuk. Salah satunya adalah implied metaphor. Jadi kadang ya, metafor ini menggunakan objek perbandingannya itu tidak selalu tergambar gitu ya. Jadi kadang tuh being implied itu tidak tersirat. Implied itu tersirat, bukan tersurat. Jadi kalau tersurat itu dituliskan dengan kata-kata yang gamblang. Sedangkan kalau implied atau tersirat artinya tidak digambarkan dengan kata-kata gamblang. Contohnya, he barked comments at the team. Bark, kalau yang bark itu biasanya apa? Dia meneriakan perintah kepada timnya, gitu ya. Tetapi di sini dia menggunakan bark, contohnya. Dalam contoh di sini kata kerja yang digunakan adalah bark. Yang biasanya barking itu apa? Anjing, Mister. Correct. Jadi he di sini dia laki-laki itu ya dibandingkan dengan anjing karena sama-sama menggonggong gitu ya. Oh di sini ada dognya, harusnya ini saya hapus ya. Jadi bark di sini walaupun tidak dituliskan like a dog gitu ya, tetapi kita bisa simpulkan dari kata kerja barknya ini bahwa dia laki-laki ini dibandingkan dengan anjing gitu ya. Lalu tipe figurative language berikutnya adalah personification. Jadi yang pertama itu adalah personification itu menghubungkan atau memberikan kualitas manusia kepada benda-benda mati gitu ya. Contohnya misalkan the wind howled. Jadi angin howl itu seperti serigala ya. Suaranya serigala. Atau juga contoh berikutnya the word
the words left of the page. Jadi kata-kata meninggalkan halaman gitu ya, padahal itu artinya dibaca gitu ya. Time marches on. Waktu bergulir gitu ya. Yang bergulir ini kan biasanya misalkan bola gitu ya, ketika ditendang bergulir, tapi waktu sebuah konsep yang abstrak. Waktu itu kan tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, tetapi diberikan kualitas seperti benda bergerak gitu ya. Seperti orang atau prajurit yang berbaris. Itu kan marches. The soldier march gitu ya. Itu kan tentara berbaris gitu ya. Nah, waktu diberikan seperti kualitas seperti tentara itu tadi. Lalu tipe figurative language berikutnya adalah hyperbole atau hiperbola bahasa Indonesianya. Ini adalah figurative language yang melebih-lebihkan dengan intentional exaggeration, jadi melebih-lebihkan, mengekstravagankan gitu ya. Contohnya, I have a million things to do today. Ya sebenarnya saya punya ribuan hal yang harus dilakukan hari ini. Padahal hal-hal yang harus dia lakukan nggak sampai 1000, nggak sampai 100 juga gitu, tapi lebay gitu ya, dilebay-lebaykan. Contoh figurative language berikutnya adalah allusion. Allusion ini adalah teks yang mereferensi kepada teks lain atau mereferensi orang, waktu, atau kejadian tertentu. Nah, ini bisa digunakan waktunya gitu ya, yang direferensi itu bisa secara eksplisit ataupun implisit. Jadi yang dijadikan referensi ini bisa ditulis secara tersirat ataupun tersurat. Contohnya, we've entered a garden of Eden. Kita memasuki taman surga. Nah, taman surga ini misalkan referensi yang ada di Bible misalkan. Lalu figurative language berikutnya adalah idiom. Idiom adalah non-literal terms of phrase so common that most people who speak the same language know them. Jadi idiom adalah pembelokan arti dari arti harafiahnya gitu ya. Jadi arti seperti yang kita temukan dalam kamus itu dibelokkan ketika sebuah kata bertemu dipasangkan dengan kata lain gitu ya. Frase ini kan biasanya lebih dari satu kata. Tetapi padanan kata ini nanti sudah banyak diketahui oleh orang sehingga walaupun artinya berbeda dari arti harafiahnya yang ada di kamus, orang-orang tetap mengetahui makna dari pasangan atau frase kata tersebut. Contohnya, he stole her thunder. Her thunder ini kan geledek gitu ya. Tapi kan tidak mungkin her ini kan pemilikan dia perempuan. Gitu. Jadi artinya seorang perempuan memiliki halilintar itu kan tidak mungkin, kecuali mungkin Stormnya Fantastic Four. Tetapi di sini he stole her thunder, artinya her thunder di sini adalah waktu bersinar. Jadi misalkan ketika dalam sebuah rapat atau seminar, ketika seorang perempuan berbicara, ada seorang laki-laki yang menyerobot waktu yang sebenarnya dimiliki perempuan ini untuk berbicara. Ini bisa digunakan idiom he stole her thunder. Atau bisa juga menggunakan contohnya we'll cross that bridge when we come to it. Jadi we'll cross that bridge when we come to it. Artinya sebenarnya bukan kita akan menyeberangi jembatan tersebut ketika kita sampai di sana. Bukan itu sebenarnya artinya, tetapi artinya kita selesaikan suatu masalah gitu ya ketika kita sudah berhadapan dengan masalah tersebut. Jadi jangan mempermasalahkan sesuatu yang belum ketahuan, yang belum terlihat gitu ya, yang masih jauh di depan sana. Lalu figurative language berikutnya adalah pun. Pun adalah a play on word gitu ya. It exploits the different meaning of a word or its homonym usually to humorous effect. Jadi ini biasanya digunakan untuk efek lelucon gitu ya. Jadi biasanya dalam satu kata ada kata-kata lain yang mirip, baik itu secara penulisannya atau penyebutannya, pelafalannya ya, pronunciation-nya. Nah, ini yang biasa digunakan untuk
digantikan gitu ya. Jadi kata tersebut digunakan untuk menimbulkan efek lucu. Contohnya misalkan apel dengan apel gitu ya. Apel itu buah-buahan, apel itu bisa misalkan menghampiri atau mendatangi rumah pacar gitu ya, itu apel. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya ada date, date tanggal, ada date kencan, ada juga date kurma gitu ya. Nah, itu biasa tiga-tiganya itu dirubah-rubah fungsinya gitu ya dalam satu kalimat untuk menimbulkan humor. Contohnya misalkan time flies like an arrow, fruit flies like a banana. Jadi waktu berlalu seperti panah gitu ya, tetapi buah-buahan terbang seperti pisang. Contoh berikutnya, jenis figurative language berikutnya adalah onomatope. Onomatope adalah kata-kata yang bunyinya itu mendeskripsikan artinya gitu ya. Contohnya, jadi seperti sound effect gitu ya, fungsinya dalam puisi seperti efek suara. Contohnya misalkan TikTok. Jadi ini untuk menyimpulkan atau waktu ya, dalam kaitannya dengan waktu. Ding dong artinya dengan bell gitu ya. Atau misalkan kalau dalam bahasa Indonesia itu toke gitu ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris gecko. Nah, ini nantinya masing-masing budaya itu memiliki onomatope masing-masing. Ada juga gitu ya kata-kata yang ketika kata-kata ini ditulis atau digunakan sendiri, dia itu tidak memiliki efek onomatope. Tetapi ketika dipasangkan dengan kata-kata lain, ini menimbulkan efek suara tertentu. Contohnya dalam salah satu karya short story-nya Edgar Allan Poe, ada satu kalimat gitu ya. Suddenly there came a tapping as of someone gently rapping at my chamber door. Nah, rapping ini, tapping, rapping ini menimbulkan efek suara tertentu gitu ya. Jadi bukan hanya tadi seperti TikTok, dingdong atau toke gitu ya yang bisa menimbulkan efek suara, tetapi pasangan-pasangan kata pun bisa menimbulkan efek onomatope. Figurative language berikutnya adalah alliteration. Ini yang terakhir yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini. Jadi alliteration adalah a sound device that layers some additional meaning on top of the literal language of the text. Gitu ya. Jadi ada makna tambahan di atas makna harafiahnya. Makna harafiah itu adalah definisi yang seperti kita temukan dalam kamus, gitu ya. Jadi alliteration ini bisa terjadi ketika rangkaian kata-kata gitu ya membentuk atau dibentuk rangkaian kata-kata ini disusun, ada kata-kata yang disusun berdasarkan huruf vokalnya gitu. Contohnya wicked witch. Itu kan sama-sama wicked witch gitu ya, atau from forth the fatal loins of these two foes. Jadi from forth lalu ada foes. Alliteration ini biasanya digunakan untuk membangun imagery atau mood gitu ya, yang bisa menghubungkan berbagai macam kata-kata kiasan. Jadi figurative language itu bahasa Indonesia adalah kata-kata kiasan. Okay, we have 2 minutes left. Are there any questions regarding poetry genre dan figurative language? Apakah ada pertanyaan terkait bahasa kata kiasan dan jenis-jenis puisi? Jadi jenis-jenis puisi yang saya bahas itu berdasarkan kesusastraan Inggris yang klasik gitu ya, yang canonic. Are there any questions?